Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, masih menantikan kedatangan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui Baku, Azerbaijan, yang tadi informasinya sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, namun belum sempat keluar ke terminal kedatangan. Sambil menunggu kedatangan warga negara Indonesia tadi, kami tetap akan membahas bagaimana teknologi militer yang digunakan oleh Iran maupun juga Israel dalam konflik yang terjadi akhir-akhir ini. Tadi saya sempat membahas soal serangan Iran yang dilancarkan. Kita akan tampilkan lagi visualnya serangan Iran yang dilancarkan ke Israel, ke Tel Aviv tepatnya. Nah, ini adalah rudal-rudal yang dipakai, Bung Tas ya. Ini rudal-rudal yang dipakai oleh Iran untuk melancarkan serangan ke Tel Aviv. Bisa Anda jelaskan masing-masing peran dari rudal ini, rudal Khorramshahr, rudal Sijil, dan juga rudal Fatah? Sebenarnya 3 jenis rudal ini mirip-mirip ya, Pak Syah. Karena 3 jenis rudal ini termasuk medium range ballistic missile. Oke. Dengan jarak antara 1000 sampai 2000 km. Menggunakan solid fuel rocket, itu menyebabkan jadi sulit dideteksi oleh satelit ketika peluncurannya. Oh, ini juga sulit dideteksi ya? Sulit, karena kecuali kalau misalnya menggunakan liquid fuel itu akan lebih gampang dideteksi. Sejauh mana rudal-rudal ini juga menembus teknologi Iron Dome yang dimiliki oleh Israel? Sebenarnya Iron Dome itu hanya bereaksi ketika sudah dekat dengan target, jadi sistem pertahanan Israel itu berlapis. Sistem pertahanan udara Israel berlapis. Yang pertama itu ada Arrow, itu jarak pencegatannya lebih jauh daripada Iron Dome. Kemudian ada Iron Dome. Iron Dome sendiri itu sebenarnya lebih berguna untuk menangkal rudal jarak pendek, mortir ya, dan serangan artileri. Oke, artinya yang kalau Iron Dome itu berfungsi seperti serangan-serangan Hamas sebelumnya ya? Benar. Konflik Israel dengan Hamas begitu ya? Untuk jarak jauh ada Arrow 3 dan dibantu dengan Patriot 3 yang dibeli dari Amerika. Oke, artinya apakah betul rumor bahwa sistem pertahanan ini hanya berlaku 12-15 hari dengan sistem Arrow tadi? Tergantung dari stok rudal yang dimiliki oleh Israel sendiri. Kembali ke situ, Mas. Karena kan makanya Iran itu menggunakan teknik saturasi. Jadi dia akan menyerang sebanyak mungkin sehingga sistem Arrow dan Iron Dome akan kewalahan menghadapi rudal yang sedemikian banyaknya. Jadi akhirnya ya ada beberapa rudal yang memang tembus dan ada beberapa rudal yang berhasil dihalau. Nah, lalu strategi perang yang dicanangkan oleh Amerika Serikat juga yang membantu Israel dalam hal ini, meskipun kemarin Donald Trump atau sebelumnya Donald Trump sudah mengatakan gencatan senjata, tapi pada praktiknya kan masih belum terlihat di antara kedua negara, di wilayah kedua negara masih ada terjadi peperangan, masih terjadi konflik. Strategi perang Amerika Serikat yang menopang, dalam tanda kutip menopang Israel, Anda melihatnya sudah bisa optimal mendukung serangan-serangan Israel atau masih bisa diintersep sebenarnya oleh Iran? Yang kita lihat sejauh ini Iran belum mengeluarkan kemampuan angkatan udaranya. Karena sampai sekarang belum terlihat adanya pesawat tempur Iran yang mencegat pesawat-pesawat baik dari Israel maupun dari Amerika. Kemudian juga situs-situs radar Iran, apakah benar itu sudah terkalahkan oleh Amerika Serikat, itu kita belum ketahui. Karena itu situs radar mereka kebanyakan berupa mobile, bisa digeser-geser. Nah itu kita masih belum tahu apakah masih banyak yang aktif atau emang sudah sepenuhnya hancur. Ya, yang kita tahu juga kemarin ada serangan balasan dari Iran ke pangkalan ataupun fasilitas militer Al-Udeid yang berada di Qatar, di Al-Udeid. Sejauh mana itu bisa mendestruksi kekuatan militer Amerika Serikat? Tapi sebelum membahas kita lihat dulu. Ini kekuatan Amerika Serikat di Timur Tengah ya. Ada 40-50 ribu personel dan 19 pangkalan militer. Ini ada di Erbil di Irak, lalu NEC Bahrain, ada Al-Udeid, ada Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, dan juga Camp Arif Jan di Kuwait. Nah ini 5 dari 19, sebenarnya ada 19 tapi kita tampilkan 5. Dan yang kemarin baru saja terima informasi Al-Udeid ya yang diserang. Tapi itu dengan
kekuatan yang begitu cukup lumayan besar sepertinya. Apakah sudah ada peta destruktifnya serangan ini dari damage assessment yang dilakukan oleh Amerika, dari 14 rudal yang 14 rudal yang menyerang Al-Udeid, 13 berhasil dihalau, 1 dibiarkan karena itu tidak mengenai fasilitas yang penting. Oke. Jadi memang dampaknya ya tidak terlalu masif. Tapi di sisi lain US Navy juga sudah mengungsikan beberapa kapalnya dari NSA Bahrain menuju lokasi yang belum kita ketahui kemana karena mereka mematikan transpondernya. Baik. Itu jauh sebelum Al-Udeid diserang. Jauh sebelum Al-Udeid. Nah, ini kan hanya 5 dari 19, tapi yang kita tampilkan ini sepertinya juga memang kondisi lokasi-lokasi strategis lah ya yang relatif dekat juga dengan Iran maupun juga Israel. Ini pangkalan-pangkalan ini, apakah ada potensi Iran akan juga melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan lain? Mungkin. Itu Apa potensi di situ ada. Jika Amerika terus mengintervensi antara perang Iran dan Israel, maka bukan tidak mungkin Iran akan melakukan serangan balik terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di lokasi-lokasi tersebut. Oke. Nah, dengan kondisi sekarang pernyataan langsung dari Donald Trump untuk gencatan senjata, yang balik lagi, ini upaya diplomasi atau justru strategi? Karena ya kemarin, apakah Amerika juga sudah mulai ketar-ketir, sudah mulai ketakutan karena udah diserang? Apakah begitu? Ada analisa lain? Kalau ketar-ketir sih mungkin nggak terlalu lah. Okay. Tapi mereka cukup khawatir apabila Iran benar-benar memblokade Selat Hormuz. Meskipun secara di atas kertas kemampuan AL Iran masih jauh di bawah Amerika. Tapi ini juga tampilkan sambil dianalisis boleh kami tampilkan juga Selat Hormuz yang akan kita bahas berikutnya. Ya, nah ini Selat Hormuz, gambaran Selat Hormuz ini. Kemarin Iran sudah mengancam untuk menutup Selat Hormuz. Selat Hormuz ini ada tepatnya di antara Teluk Persia ya, di Teluk Persia dan Dubai. Dan Selat Hormuz ini memiliki lebar 54 km dengan 20% perdagangan minyak dunia di Teluk Persia. Bagaimana melihat ancaman ataupun rencana Iran menutup Selat Hormuz ini dari sisi militer dan pertahanan? Kalau dari segi kekuatan di atas kertas Iran mungkin tidak bisa melakukan blokade secara penuh, tapi Iran dapat mengganggu jalannya perdagangan di daerah tersebut dengan menyerang kapal-kapal yang dianggap sebagai musuh dari Iran. Salah satunya mungkin Amerika atau justru ini yang lebih ketar-ketir Selat Hormuz ini yang lebih ketakutan daripada. Dan ini dampaknya tidak hanya Amerika tapi juga negara-negara Eropa termasuk juga negara-negara Indonesia. Asia, termasuk di Indonesia. Baik. Nah, kalau melihat eskalasi ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz dan ini direspons dengan begitu keras oleh negara-negara Eropa, baik juga negara-negara di Asia termasuk Indonesia ya, dan juga tentu saja Amerika. Mungkinkah Iran nekat menutup Selat Hormuz dan akhirnya terjadi peperangan laut? Mungkin Iran tidak akan senekat itu. Tidak akan senekat. Karena Iran juga menggantungkan perekonomian negerinya dari Selat Hormuz. Apabila tidak ada kapal yang keluar dan masuk ke pelabuhan Iran, itu akan berdampak besar terhadap ekonomi negara Iran. Dan Iran saat ini mungkin lebih butuh ekonomi daripada daripada kebanggaan, karena untuk perang kan menopang peran itu butuh juga butuh ekonomi, kebutuhan finansial yang besar begitu ya. Dan kalau menutup Selat Hormuz bisa-bisa kekuatan militer juga menurun begitu ya. Kira-kira tidak ada kekuatan finansial menopang kekuatan militer. Kira-kira bisa kondusif kapan Selat Hormuz ini yang sekarang diwacanakan akan ditutup Iran? Itu sulit ditebak, Bos. Karena kita tidak tahu konflik ini akan selesai kapan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah wait and see terhadap kondisi ini. Karena yang kita lihat kan kemarin harga minyak sempat melonjak, tapi sangat tinggi. Setelah ada pernyataan Donald Trump tepatnya. Setelah ada pernyataan Donald Trump untuk gencatan senjata mulai menurun lagi. Menurun lagi. Nah, untuk saat ini sih lebih baik kita wait and see dulu sebelum bertindak
bagaimana ini untuk Selat Hormuz. Oke, baik, masih wait and see, dan situasinya sekarang juga tidak hanya dinantikan oleh masyarakat Eropa dan Amerika, tapi juga di Indonesia punya dampak yang luar biasa jika Iran nekat untuk menutup Selat Hormuz, dan most likely sepertinya seperti yang Anda bilang tadi, peperangan laut tidak akan terjadi ya, tidak akan senekat itulah ya Iran. Baik, tapi terima untuk kasih. Mengganggu pelayaran di daerah situ masih mungkin. Masih memungkinkan. Baik, terima kasih Bung Tas telah berbagi pandangannya di Breaking News Kompas TV tadi, juga di Sapa Indonesia Malam. Kita bertemu lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan Breaking News Kompas TV akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali di Breaking News Kompas TV, masih menantikan kehadiran ataupun kedatangan warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui kota Baku, Azerbaijan, dan diterbangkan langsung ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan diinformasikan telah tiba di Bandara Soekarno-Hatta namun belum bisa keluar dari terminal. Ini visual terkini yang Anda saksikan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tadi diinformasikan jurnalis kami di lapangan, Renata Panggalo, juga belum bisa memastikan apakah semua rencana kepulangan warga negara Indonesia yang semula ada 29 orang hari ini, ataukah hanya 11 orang yang hari ini dipulangkan dan yang lainnya akan menyusul. Yang jelas ada beberapa gelombang kepulangan warga negara Indonesia dari Iran melalui beberapa jalur. Yang pertama, hari ini direncanakan ada 3 penerbangan yang memulangkan warga negara Indonesia, ada 29. Tapi kita nantikan nanti perkembangan terkininya apakah betul 29 ataukah hanya 11 orang. Lalu besok tanggal 25 Juni ada 6 penerbangan yang membawa warga negara Indonesia yang juga akan tiba di tanah air. Lalu juga pada tanggal 26 nanti juga akan ada 3 penerbangan yang membawa warga negara Indonesia. Dan terakhir ada tanggal 10 Juli 2025 ada 1 penerbangan yang membawa warga negara Indonesia. Kita akan sapa kembali jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Renata, sudah ada tanda-tanda kehadiran warga negara Indonesia yang keluar dari terminal kedatangan? Iya, Radi, kami masih ya, silakan Renata. Di sini memang pintu sudah dibuka, Radi, kemudian juga dari tadi saya perhatikan memang ada pergerakan di dalam apakah itu merupakan warga negara Indonesia yang dievakuasi. Kami harus menunggu kepastian itu. Tapi tadi saya juga sempat mendapatkan informasi dari jurnalis Kompas TV Sevanya Situmeyang yang berjaga di titik lain. Radi dan juga saudara, kabarnya warga negara Indonesia yang baru saja tiba ini masih melakukan cek kesehatan terlebih dahulu. Jadi Radi, kalau kita runut dari kedatangan sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat, WNI yang sudah tiba ini melewati beberapa tahap seperti mengecek imigrasi, mengecek dokumen di imigrasi, kemudian juga bea cukai dan menunggu bagasi. Kemudian juga pada saat ini sedang berlangsung pengecekan kesehatan. Kalau kita lihat ke depan, ini sepertinya ada koper-koper yang dibawa. Namun belum dapat kita pastikan lagi, Radi dan juga saudara, apakah ini koper-koper yang dibawa oleh warga negara Indonesia yang dievakuasi ataupun bukan. Terkait dengan jumlahnya, informasi yang kami dapat sejauh ini ada 11 orang yang tiba di Indonesia dengan menggunakan pesawat Turkish Airlines nomor penerbangan TK56 yang membawa WNI evakuasi Iran dari Baku, Azerbaijan. Tapi masih kita tunggu juga informasinya. Awalnya ada 29 orang, Radi dan juga saudara, namun karena ada penerbangan yang ditunda dari Qatar Airways, maka jumlahnya ini jadi berkurang menjadi 11 orang. Kita masih terus melihat ada koper-koper barang bawaan yang keluar dari pintu terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Masih kita nantikan pernyataan resmi dari instansi apakah benar ini merupakan barang bawaan dari warga negara Indonesia. Karena kembali lagi terminal ini memang biasanya digunakan untuk para jemaah haji ataupun ibadah umroh. Jadi semuanya serba dinamis, Radi dan juga saudara, kita nantikan keterangan dari pejabat terkait.
Oke, Renata, kalau melihat proses kepulangan warga negara Indonesia ini kan tidak langsung direct melalui penerbangan ataupun transportasi udara dari Iran maupun dari Teheran begitu ya, melainkan melalui Azerbaijan ke Jakarta ini dan sebelumnya melakukan perjalanan darat dari Iran ke kota Baku gitu untuk diterbangkan ke sini. Tapi adakah informasi di sana juga yang berkembang apakah para WNI yang dipulangkan malam hari ini semuanya dari kota Teheran atau ada kota-kota lain di Iran seperti misalnya kota Qom atau dan kota-kota lainnya, Renata? Iya, ini juga yang masih kita nantikan informasinya Radi dan juga saudara. Karena informasi yang kita ketahui sejak tanggal 21 Juni, sejak status keamanan berubah menjadi siaga 1, Kementerian Luar Negeri kemudian mengevakuasi warga-warga negara Indonesia yang bersedia untuk dievakuasi melalui jalur darat menuju ke Baku, Azerbaijan. Memang masih kita nantikan apakah ini dari Teheran saja atau dari kota-kota lainnya. Dan kalau dari informasi yang kami dapatkan juga total sudah ada 97 orang yang dievakuasi dari Iran menuju Baku. Kemudian diantaranya ini yang kemudian bertahap untuk dipulangkan ke Indonesia. Awalnya akan ada 29 orang dan pada hari ini namun nampaknya ini berkurang karena lagi-lagi ada penundaan penerbangan dari Qatar Airways. Radi. Oke. Seperti kita ketahui, Indonesia telah bekerja sama dengan Azerbaijan ya untuk memfasilitasi evakuasi, informasinya dengan 97 orang. Ada 96 warga negara Indonesia, 3 staf KBRI dan 1 warga Iran yang tiba di Baku pada 23 Juni yang lalu. Nah, bisa Anda informasikan ataupun ada yang berkembang bagaimana sebenarnya peran otoritas pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan warga negara Indonesia ini yang dilakukan secara bertahap baik dari hari ini maupun sampai tanggal 10 Juli nanti. Ada informasi bagaimana peran mereka sejauh ini? Ya, tentu dari Kementerian Luar Negeri harus memastikan apakah warga negara Indonesia itu bersedia atau tidak dievakuasi. Karena kembali lagi keputusan untuk mengevakuasi atau dievakuasi itu masih ada di tangan warga negara Indonesia yang ada di Iran. Banyak dari mereka mungkin yang merasa masih aman untuk bertahan di Iran, namun dari pemerintah Indonesia juga sudah mewanti-wanti untuk berkenan dievakuasi. Bahkan yang terbaru memang dari Kementerian Luar Negeri sendiri bagi warga negara Indonesia yang ada di kawasan Timur Tengah. Jadi tidak hanya di Iran lagi, Radi dan juga saudara, tetapi yang ada di kawasan Timur Tengah secara keseluruhan untuk diminta waspada begitu ya, memperhatikan eskalasi konflik Iran-Israel akan sejauh mana. Karena dengan bergabungnya Amerika Serikat dalam serangan ini, kemudian juga ada serangan yang sudah sampai ke Qatar, ini potensi konfliknya sungguh dinamis. Jadi dari Kementerian Luar Negeri tentunya menjalankan lobby-lobby pendekatan dengan mempersiapkan juga KBRI yang ada di kawasan Timur Tengah untuk kemudian memastikan begitu ya untuk mengevakuasi masyarakat khususnya yang berada di Iran. Radi. Baik, terima kasih Renata. Kami akan nanti sambung lagi informasi dari Anda. Dan saat ini sudah tersambung juga bersama kami Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat malam Pak Yuda. Selamat malam. Baik, Pak Yuda, bagaimana proses kepulangan hari ini, malam hari ini bisa diinformasikan? Ya, saat ini kami sedang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah 11 evakui WNI bagian dari 97 yang kita evakuasi sudah tiba dengan selamat di Jakarta. Saat ini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan ya oleh KKP Soekarno-Hatta dan juga beberapa pengurusan dokumen lainnya. Oke, ada 11 evakui, tapi kan rencananya sebelumnya Pak Yuda ada 29 ya. Nanti rencananya sisanya ini akan dipulangkan kapan, Pak? Ya, untuk 18 yang lain ya saat ini masih ada di Doha. Ya, sedang menunggu jadwal penerbangan selanjutnya. Hanya menunggu jadwal penerbangan, bukan ada sesuatu yang harus dihindari ya Pak Yuda ya? Enggak. Jadi sahabat kami sampaikan bahwa pasca serangan Iran ke Qatar, ya, kemarin semua jalur penerbangan di Doha Airport sudah berjalan dengan normal. Ya.
namun mereka masih menunggu jadwal penerbangan untuk bisa berangkat ke Jakarta. Oke, Anda tadi mengatakan saat ini ke-11 WNI ini sedang menjalankan tes kesehatan begitu ya. Tapi apakah setelah itu ada prosedur lain yang harus ditempuh ataukah mereka bisa langsung dipulangkan ataupun bertemu dengan keluarga mereka ke rumah masing-masing, Pak Yuda? Ya, bisa langsung bertemu dengan keluarga masing-masing. Jadi tadi secara prosedur memang harus ada pemeriksaan imigrasi, bea cukai, dan juga ada beberapa yang mengurus emailnya untuk HP-nya. Dan kemudian pemeriksaan kesehatan. Dan kemudian setelah itu kami serah terimakan dari Kementerian Luar Negeri kepada perwakilan provinsi masing-masing. Sudah ada perwakilan provinsi juga dari Kalimantan Timur dan Jawa Timur di sini. Dan kemudian mereka akan diantar menuju ke rumah masing-masing atau keluarga masing-masing. Oke. Oke, baik Pak Yuda. Berarti untuk yang sisanya 18 orang ini akan berbarengan dengan besok dengan WNI lainnya yang sudah dijadwalkan ada 4 penerbangan lainnya. Jadi total ada 6 penerbangan besok yang akan datang warga negara Indonesia di Jakarta, betul Pak Yuda? Ya, jadi total 97 seperti kami sampaikan. Terdiri dari 93 WNI, Ya. 1 warga negara asing, spouse dari warga negara Indonesia, dan kemudian 3 staf pendamping dari KBRI Teheran. Mereka sudah terjadwal ya untuk pemulangan secara bertahap ya mulai hari ini ketibaan hingga hari Kamis mendatang. Ada memang beberapa perubahan jadwal penerbangan karena tadi dampak dari sempat ditutupnya wilayah udara Qatar akibat serangan dari Iran kepada pangkalan Amerika yang ada di Qatar. Namun operasional dari airport di Doha saat ini sudah berjalan, tinggal menunggu jadwal penerbangan. Mudah-mudahan mereka dapat segera kembali ke Indonesia. Artinya total boleh diinformasikan besok yang datang warga negara Indonesia menyusul ada berapa orang Pak? Tanggal 25 Juni? Ya, kami masih menunggu list konfirmasi terakhir mengenai flight mereka. Baik. Nanti kami akan update lebih lanjut. Baik, dan selanjutnya juga tanggal 26 juga ada ya Pak Yuda ya, kalau saya tidak salah ada 3 penerbangan dengan mengangkut 31 WNI, betul ya Pak? Ya, betul. Oke, dan terakhir tanggal 10 Juli, 1 penerbangan mengangkut 15 WNI. Betul ya Pak ya? Ya, untuk yang 10 Juli itu adalah evakuasi kita yang berasal dari Yaman Utara. Itu berbeda negara. Ya, kita memang melakukan beberapa operasi evakuasi untuk warga negara yang ada di Iran dan juga untuk warga negara kita yang ada di Yaman Utara. Yang itu memang sudah ditetapkan siaga 1 juga oleh KBRI Aman. Oke, Pak Yuda, saya juga ingin diceritakan kembali kemarin proses diplomasi dengan Azerbaijan karena warga negara Indonesia kan ini dipulangkan melalui Baku ya Azerbaijan. Bisa diceritakan kembali bagaimana Indonesia menjalin kerjasama dengan Azerbaijan untuk memfasilitasi evakuasi WNI ini? Apakah juga ada implikasi tertentu ataupun implikasi diplomatik dari ketergantungan pada ketiga negara dalam situasi konflik seperti ini, Pak? Jadi prinsip utama proses evakuasi adalah keamanan. Ya, dan juga kelancaran dari jalur evakuasi yang sudah kita tetapkan. Nah, oleh karena itu tentunya komunikasi diplomatik sejak awal kita lakukan dengan pemerintah Azerbaijan dan mereka memberikan support dan bantuan untuk fasilitasi evakuasi warga negara kita dan menggunakan Azerbaijan sebagai titik transit. Oke, saya mendapatkan informasi juga Pak, masih ada warga negara kita yang masih terjebak di kota Bushehr, koreksi kalau saya salah, dengan beberapa WNI yang masih di sana dan kesulitan untuk mengakses titik penjemputan. Apakah betul Pak, bisa diinformasikan? Ya, kami menerima beberapa permintaan evakuasi. Saat ini KBRI Teheran sedang berkoordinasi dengan warga negara kita dan juga otoritas terkait ya untuk membantu memfasilitasi pergerakan mereka ke titik safe house yang ada di KBRI Teheran. Baik, yang hadir ataupun datang hari ini di tanah air ada yang 11 warga negara Indonesia ini semua dari kota Teheran kah Pak atau dari kota lainnya? Ada dari Teheran, ada dari kota Qom. Oke. Yang kota Qom ini pelajar. Oke, baik. Baik, terakhir Pak, dengan tadi kerjasama diplomatik juga dengan Azerbaijan, apakah hanya satu-satunya opsi melalui Azerbaijan saja kepulangan WNI atau ada opsi lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia, Pak? Ya, rencana kontingensi yang sudah disusun oleh KBRI Teheran itu memiliki berbagai macam opsi. Karena kita pahami bahwa situasi di lapangan sangat fluid, ya,
dan kita perlu menyesuaikan dengan situasi keamanan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, kita memiliki banyak opsi, bukan hanya menuju ke Azerbaijan. Hanya memang dalam kesempatan ini kami tidak bisa menyampaikan detailnya, karena itu memang sifatnya terbatas. Namun kami pastikan bahwa KBRI Tehran siap untuk melakukan evakuasi tahap selanjutnya. Ya, namun sekali lagi kami juga selalu menghimbau agar warga negara kita bisa mengikuti proses evakuasi yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha telah berbagi informasinya. Sampai jumpa lagi Pak, selamat malam. Selamat malam. Malam, terima kasih. Saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali setelah jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.